Halo semuanya, ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada Honda BR-V tipe Prestige tahun 2022. Lalu apa aja yang bisa kita bahas di Honda Prestige ini? Jadi usah lama-lama, langsung aja kita cek. Dari tampak depan Honda New BR-V Prestige ya, ini seri tertinggi dari Honda. Kalau kita perhatikan dari atas tuh, di situ sudah ada roof railnya, dua buah roof rail. Dan untuk kacanya juga sudah dilapisi dengan kaca film Wincos. Ini bawaan pabrik. Kemudian spionnya sendiri sudah elektrik ya. Kita bisa juga menekannya menggunakan remote ini. Pada saat mengunci dia akan terlipat. Begitu juga akan bersamaan menyalanya yaitu di kedua lampu sennya. Ini grill Honda dari depan terlihat besar banget di BR-V ini. Grillnya dengan ala chrome yang sangat tebal. Untuk grill bawahnya ini yaitu grillnya grill black glossy. Di bawahnya lagi ada ala khas Honda yaitu sarang tawon ya kalau menurut kami ya. Di sini ada tempat platnya. Memang tempat platnya ini akan menutup yaitu sarang tawonnya ketika plat sudah terpasang di sini. Ini kalau tampak depan. Nah untuk lampunya sendiri, di sini nanti akan ada menyala yaitu DRL-nya yang berbentuk kayak celurit. Paling ujung di sini ada lampu sennya yang masih bolam. Kemudian di sini ada lampu utamanya, baik lampu jarak jauh, jarak dekat, semuanya sudah LED reflektor. Dan di sini ada lampu fog lamp-nya sudah LED proyektor malahan. Nah ini untuk tampilan dari depan. Sekarang kita coba ke samping. Ada velgnya dual tone dengan ukurannya di 17 inci. Itu ring 17. Nah, untuk bentuknya seperti ini dan di depannya ini detail pengeremannya sudah cakram. Yang belakang sama, pasti sama lah ya. Ban yang digunakan adalah Bridgestone ring 17, tapi di belakangnya pengeremannya sayang sekali masih tromol dengan tipe Prestige ini. Di dalamnya ini rapi ya, tuh finishingnya rapi. Spionnya sudah LED lampunya. Kemudian di sini ada handle pintunya yang sudah support keyless entry ya. Bisa juga buat manual di sini. Ini sudah keyless, tinggal tekan aja. Nah, tekan sekali membuka, tekan sekali untuk menutup. Dari samping di sini sudah dibikin stiker ya, tapi ini stiker aja. Menyesuaikan daripada warna dari kaca roof rail-nya tadi. Ini sponsornya yaitu untuk kaca filmnya Wincos. Belakang sedikit. Nah di atas juga ada antena sudah shark fin. Sampai antena. Di belakang ini memang sayang sekali belum ada defogger, jadi masih kosong, belum ada defoggernya. Tapi sudah ada waiver sudah pasti. Sama semuanya kaca filmnya Wincos. Agak melengkung gitu ya untuk kacanya. Nah di sini ada emblem Honda yang memang emblem ini menurut kami bagusnya timbul sih. Ini hanya menempel aja di bodi, tapi itu kembali kepada selera. Nah untuk dari di sini nih menandakan bahwa dia adalah tipe Prestige, tipe tertingginya untuk seri BR-V ini. Tapi di atasnya masih ada lagi yang Honda Sensing. Kalau ini bukan plus Honda Sensing, tapi BR-V New BR-V tipe Prestige. Nah detail lampu belakangnya kalau kita perhatikan dulu nih, nanti akan kita nyalakan juga. Nih, ketika lampu nyala,
malam hari atau lampu dinyalakan, maka di sini akan nyala yaitu LED. Bentuk seperti ini ya, bentuknya dari sini belok sini seperti ini. Ini lampunya, tapi kemungkinan ini tidak akan menyala. Tapi untuk yang lainnya, lampu daripada lampu sennya ini masih bohlam, lampu mundurnya ini juga masih bohlam. Kelihatan bohlamnya di dalam itu. Kemungkinan besar nanti akan menyalanya di sini aja, belok sini belok sini. Ini kemungkinan nggak nyala sih, hanya reflektor. Tapi nanti akan kita lihat, karena kami juga belum mencoba langsung ya. Ini dari gambaran dari luar aja dulu. Nah di sini ada BRV. Sensor parkirnya ada 2 titik, sudah sewarna bodi. Mufflernya sudah besar, jadi tidak perlu tambah lagi cutting muffler. Dan ban serep ada di bawah. Tambah lagi ada satu di sini, ada kamera mundur. Dan tempat platnya ini baru besar, ini pas. Kalau ini pas sekarang nih tempat platnya. Daripada depan tadi lebih pas di belakang untuk penempatan dudukan plat. Untuk mesinnya sekarang, BRV tipe baru ini memiliki cc-nya yaitu 1500 cc, walaupun memang berbeda tenaga yang dihasilkan dengan BRV tipe dulu. Nah, untuk torsinya berapa sama tenaganya Anda bisa lihat di sini ya. Nah, kemudian di sini kalau kita perhatikan dari ruang mesinnya nih, paling atas di sini sudah ada peredamnya. Ini cukup tebal, plat-platnya juga. Dari ruang mesinnya di sini tidak ada rongga sama sekali yang tembus ke bawah. Jadi benar-benar rapat, padat ya. Padat semuanya. Dengan teknologi, dengan improvement, dengan tambahan-tambahan fitur-fiturnya di sini membuat ruang mesinnya ini benar-benar padat banget. Tidak ada tempat yang kosong, jadi tidak bisa masuk celah kucing-kucing atau binatang apapun dari bawah. Kerapiannya juga bagus. Di sini juga ada covernya, rapi semuanya dari ruang mesinnya. Nah, untuk detail daripada lampu depannya kita perhatikan satu persatu. Pada saat menyala seperti ini, lampu utamanya baik lampu dekat maupun lampu jarak jauh semuanya sudah LED reflektor ya. LED reflektor yaitu lampu LED yang dipantulkan. Kemudian lampu senya ini masih bohlam, kelihatan banget warnanya kuning. Dan ada DRL-nya yang berbentuk seperti ini kayak celurit. Dan lampu fog lamp-nya juga sudah LED. Malahan keren di bawahnya lampu fog lamp-nya ya. Memang lampunya ini banyak bervariatif tergantung kesukaan. Ada yang suka warna kuning, ada yang suka warna seperti ini. Tapi fog lamp-nya sudah warna putih. Ini dari detail lampu depan daripada Honda BRV Prestige. Untuk detail dari lampu belakangnya, pada saat nyala lampu utamanya, maka lampu belakang juga akan menyala. Dan ternyata ini menyala juga, tidak hanya sebuah reflektor ya, tapi menyala juga di sini LED. Bentuknya seperti ini, kayak angsa gitu ya. Dan untuk lampu senya di sini masih bohlam warna kuning, lampu mundurnya juga warna kuning. Yang sudah lampu LED-nya adalah di lampu belakangnya, yaitu lampu utama aja. Sekarang kita sudah berada di dalam Honda New BRV tipe Prestige. Kita perhatikan dulu nih dari sebelah kiri. Di sini sudah soft touch ya, soft touch semuanya bagi penumpang bagian depan ya. Kemudian depannya juga sama ini, sudah soft touch. Walaupun memang tidak semuanya, tapi ada beberapa material yang sudah dikasih soft touch. Ini pas. Sebelah kanan dong. Sekarang kita perhatikan juga sebagai pengemudi juga sama mendapatkan yaitu tempat soft touch enak banget. Instrumen cluster di sini desainnya untuk sebelah kiri bundaran analognya yaitu berupa RPM, sebelah kanan kilometer, tengahnya juga ada display yang bisa kita arahkan semuanya menunya itu menggunakan tombol di sini. Ya, untuk tampilan fuelnya, kemudian jaraknya, ada customized display jadi bisa di custom ya tampilannya. Banyak pengaturan, ya banyak hal lah di situ yang bisa Anda lakukan semuanya dengan mencet-mencet yang ada di setir ini. Enak sih, karena biasanya kan di situ ya. Nah, kalau di sini ada satu tombol yang berfungsi sebagai bukan tombol ya, kayak putaran aja, kontras aja. Jadi pas nih, enak banget. Kemudian di setirnya, lapisannya memang sudah kulit, tapi di sini agak keras. Nggak agak keras sih, memang keras ya. Ada jahitannya juga di sini, tapi memang keras. Dan di bawahnya di sini ada switch untuk perlampuan depan. Sebelah kiri ada switch untuk wiper dan keluarga-keluarga wiper ya. Nah, di sini juga ada tombol volume. Bisa diatur di sini. Untuk menggerakkan head unit ya, sudah ada di sini. Artinya volume juga bisa Anda lakukan di sini maupun di sini. Nah, kemudian dari sisi kanan dulu, di sini ada yaitu power window-nya. Power window-nya autonya pastinya sisi driver, hampir semua rata-rata mobil seperti ini. Yang lainnya masih manual. Dipencet ya. Kemudian di sini ada yaitu electric mirror, sudah bisa dilakukan kanan, contohnya seperti itu. Kita gerakan maupun kiri juga sama, sudah Anda bisa diatur secara elektrikal.
Nah, kemudian kita perhatikan lagi di sini, engine startup juga sudah tersedia di New BRV ini. Kisi AC-nya berupa seperti ini, ada untuk mengarahkan. Ada tweeter juga satu di sini. Kemudian dari sisi kemudi sebelah kanan ini nggak ada pegangan tangan ya, nggak ada. Sun visor-nya sudah ada kacanya, tapi nggak ada lampunya, belum ada lampunya. Terus geser lagi. Di sini, di tengah sini ada hembusan AC. Kami suka nih, ini benar-benar kami suka yang seperti ini. Karena di sini ada hembusan AC-nya ini posisinya di tengah-tengah, jadi adil ya. Bisa kena juga penumpang bagian belakang. Jadi pas di tengah, kadang kan ada yang di sini, ada yang di sini. Head unitnya memang tidak posisinya itu pas di tengah enggak. Karena memang di sini ada tombol HZ. Ya ini bagus juga karena fungsi HZ itu kan di driver, bukan di penumpang bagian depan. Jadi pas. Untuk monitornya seperti ini. Apple CarPlay sudah ya tuh, Apple CarPlay sudah support, Android Auto juga sudah support. Tuh. Apple CarPlay, Android Auto sudah support. Fitur ini yang banyak dicari ya rata-rata, fitur standar saat inilah mobil-mobil. Nah, ini AC-nya. AC-nya ini fitur yang paling banyak sekarang nih. Max Cool banyak di mobil-mobil zaman sekarang. Oke, terus AC-nya berbentuk seperti ini ya. Kayak berbentuk ala potongan daripada grill depan. Ini untuk kecepatannya ini adalah yang matic ya, ada matic. Tuh. Nah, untuk tuas daripada parking brake-nya ini sayang sekali masih manual ya, masih manual banget. Nah, di sini juga ada sandaran tangannya, lumayan lah, soft touch tapi nggak soft touch banget, tapi sudah ada soft touch-nya gitu ya. Nah, untuk bagian tengahnya ini ada kaca tengah ya, kaca tengahnya ini masih bisa lah, tapi di view-nya ini manual aja. Tapi nggak apa-apa daripada yang nggak seperti ini kan. Kalau silau kan susah, kalau ini kan tinggal dicetakkan aja kalau silau. Nah, untuk di sini ada lampu kabinnya. Ini bisa dipakaikan sebagai fungsi lampu baca ya sebenarnya, karena ada dua kanan kiri. Atau lampu kabin juga boleh menyebutnya, dan ini masih bohlam ya, warnanya masih warna kuning. Nah, untuk sisi penumpang bagian depan ini juga dapat kaca tapi nggak ada lampunya. Handle-nya sekarang. Wah, agak gelap ya, kita nyalakan sejenak. Ada nih handle-nya. Bagian penumpang depan dapat, jadi itu sudah cukup sih. Cup holder sisi penumpang juga ada, wah luas banget. Penumpang depan ada, dapat dan luas banget. Sebelah kiri juga ada sisi drivernya, termasuk luas. Itu yang didapat sih daripada Honda BRV ini bagian depannya ya. Ini ada batas Honda. Ini kalau Anda beli ini ya. Terus di depan sini tidak ada apapun, tapi desainnya bagus nih. Bagus seperti ini kalau menurut kami nih. Warnanya hitam nih bagus supaya tidak silau pada saat kita menjadi seorang pengemudi alias driver. Kalau warna hitam seperti ini dan desainnya enak banget. Kalau kita perhatikan nih sejenak, tuh tampilannya gagal lah. Sekarang kita langsung aja beranjak ke belakang ya. Untuk penumpang bagian belakang nih, yang pertama Anda dapatkan ketika masuk ya, di situ ada soft touch. Jadi pintunya sudah soft touch. Kanan baik kiri sama semua sudah mendapatkan soft touch. Pegangan juga besar. Kemudian di sini ada cup holdernya cukup besar, bisa ditaruh payung juga di sini. Nah, walaupun memang atasnya ini belum soft touch, tapi kan ini yang paling terpenting buat sandaran tangan Anda. Kemudian pegangan tangan yang kedua, penumpang itu penting sekali. Sudah auto retract, bagus. Dan di sini juga ada nih buat gantungan baju. Ini penting juga ya. Nah, di sini sudah AC-nya, ada juga double blower nih. Cuma ini agak besar banget ya. Jadi kalau mungkin yang tinggi orangnya di atas kami hanya tingginya di 168 cm. Ini tidak begitu mengganggu, tapi ketika Anda tinggi mungkin akan mengganggu. Nah, untuk ruang kepalanya masih sangat cukup ya. Ruang kepalanya ini masih sangat cukup. Di tinggi 168 cm. Kemudian kalau kita duduk di tinggi 168 cm, ini posisinya adalah paling mundur. Ini masih luas banget. Kalau kita paling maju, ini juga masih sangat cukup karena di bawah kursi dari driver ini sangat luas banget nih, longgar banget buat memasukkan kaki kita, enak banget. Dan mundurnya bisa segini. Untuk posisi recliningnya ini juga bisa. Nah, tuas reclining bisa, tapi memang tidak bisa sandar banget. Jadi recliningnya sedikit aja. Perbedaannya segini. Jadi kalau tegak, ini recliningnya segini, jadi tidak bisa full, tapi sudah jauh lebih enak sih buat nyandar. Cuman sayangnya memang tidak bisa diratakan. Kita coba yang sebelah sini, sama, dia mentok segini aja.
Ini posisi recliningnya. Untuk sisi sebelah kanan dan sebelah kiri sama ya, semuanya mendapatkan pegangan tangan, cuman yang mendapatkan gantungan baju hanya di sisi sebelah kanan tadi aja. Terus kemudian di bawah nih ada dapat lagi, yaitu di belakang kursi ya, maksud kami kursi dari penumpang depan, dan sisi driver juga ada seat back pocket kanan maupun kiri. Untuk yang kiri malahan double nih, ada dua tambahan, 1, 2. Kalau untuk sebelah kanan hanya satu aja. Di sini ada pula power outlet ya, 12 volt. Power outletnya. Cuman handphonenya taruh di mana? Ya pastinya taruh di sini pada saat mengecas. Nah, kita coba yang terakhir di bagian belakang nih. Di belakang ini bagaimana sensasi berkendaranya pada saat menjadi penumpang ya. Di sini juga satu lagi ada tambahannya, yaitu lampu kabin. Warnanya masih warna kuning. Nah, untuk bagian tengahnya kita perhatikan juga ternyata ada di sini sabuk pengamannya, yaitu yang ditarik dari atas. Jadi ini keren ya, untuk penumpang di baris pertama aja ini bisa ditempati 3 orang, karena memang di sini juga mendapatkan headrest semua. Headrestnya ada 3, 1, 2, 3, dan di tengah ini ditambah lagi, yaitu dapat safety belt yang ditarik dari atas sana. Ini benar-benar aman ya, jadi tidak mengandalkan 2 titik saja di safety belt bagian tengah ini, penumpang bagian tengah. Untuk akses masuk ke pintu belakang seperti biasa sudah one touch tumble ya. Tuh, enak, luas. Kita masuk. Iya. Kalau dilihat dulu nih sejenak, kayaknya ini lebih pendek sih memang. Jadi nggak menopang sempurna nih lutut kita nih. Kalau kita lihat dulu sejenak ya, hanya kurang lebih 1 kilan aja nih. 1 jengkal doang. Tapi kita coba dong bagaimanakah, apakah benar. Untuk headrestnya dari sisi belakang ini 2 aja. 2, jadi tidak 3. Memang kayaknya cocok buat anak kecil aja sih. Kita coba langsung ya. Oke, kita coba. Di sisi sebelah kiri dulu, dari sandaran tangan di sini keras semua, nggak ada material soft touch di sini. Di sini juga tempat minumnya ada nih 1, tapi lumayan. Kemudian di sini keras semua, keras semua, keras semua. Pegangan tangan juga dari sisi atas nggak dapet ya, nggak ada pegangan tangannya. Dari penumpang terakhir nih, bagian penumpang duduk terakhir. Nah, kalau kita perhatikan di sini memang benar tidak menyangga dengan baik, yaitu lutut kita. Jadi di sini masih banyak rongganya. Jadi cocok buat anak kecil aja ternyata di BRV ini. Nah, kalau mundur full seperti ini adalah mundur full posisinya. Masih ada ruang kaki. Kalau pada dasarnya untuk ruang kaki ini cukup ya, masuk dalam kategori cukup karena kaki juga masih bisa masuk ke dalam sini. Tapi memang di sini tidak menyangga dengan baik daripada lutut kita. Itu sih yang mungkin akan membuat cepat lelah dan capek. Walaupun memang bahan yang dipakai ini bagus sekali. Tuh, bahan dari kursinya. Untuk tinggi kita di 168 cm, ini masih sangat cukup luas. Jadi di tinggi kita segini, ini masih menyisakan kurang lebih, yaitu ada di 5 jari ya, kurang lebih ada 5 jari. Ini masih cukup luas lah, masih cukup tinggi ya. Jadi kurang lebih segini, 5 jari untuk posisi jarak antara dari atap sampai dengan kepala kita di tinggi 168 cm. Nah, untuk masalah kepala intinya di sini masih oke-oke aja, cuman memang untuk tempat duduknya di sini masih kurang memadai. Kalau buat orang besar atau orang gede, tapi harus anak kecil aja. Tapi ada lagi tambahannya, di sini juga ada power outletnya. Jadi kalau ngecas gampang di sini, bisa ditaruh di sini handphonenya. Ini juga kelebihannya. Jadi semuanya ada plus dan minusnya. Sekarang kita akan lihat bagasinya ya. Nah, untuk bagasinya kita perhatikan di sini ada sebuah partisi yang sangat besar. Kalau kita tarik seperti ini, nah di bawahnya ini adalah tempat bagasinya pula. Di bawahnya ada tempat lubang, tapi bukan lubang yang biasa buat naruh velg full size atau velg kaleng, karena velgnya sudah berada di bagian bawah. Tuh, tayarnya beserta velgnya ada di bawah. Nah, di sini hanya partisi buat penyimpanan, buat menyimpan tambahan payung dan lain sebagainya. Termasuk cukup luas. Untuk bagian kanan di sini juga ada tool. Terus apa lagi ya yang didapat? Oh, ini dia. Di sini juga ada beberapa ya untuk dari safety. Di sini juga ada emergency kit. Jadi ada segitiga reflektor seperti ini yang bisa dipasangkan pada saat ada terjadi misalkan di jalan raya rusak bannya atau rusak dan sebagainya, atau penggantian ban dan sebagainya, bisa dipasangkan jauh-jauh dari mobil. Ini juga
fitur penting saat ini ya, yang harus ada di semua mobil baru. Ini dari bagasinya. Tuh, jadi memang ini cocok sekali buat mobil keluarga. Karena banyak sekali tuh kelihatan headrest-nya banyak menonjol-nonjol. Ini juga ada headrestnya. Semua mendapatkan headrest dari baris pertama penumpang sampai baris kedua. Mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas dalam video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu dalam waktu. Salam RK Group.